Perang antara Rusia dan Ukraina ternyata tidak hanya perselisihan antara dua negara, namun juga meliputi perselisihan dua gereja. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mari kita bahas bersama. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Sejarah awal. Sejarah kekristenan Ukraina tidak bisa dilepas dari sejarah kekristenan Rusia, karena berasal dari akar yang sama, yaitu proses kristenisasi masyarakat Kievan Rus di abad ke-10. Diawali dengan dibaptisnya Adipati Vladimir yang Agung, yang diikuti pembaptisan massal masyarakat Kiev di sungai Dnieper. Ada cerita unik bagaimana Adipati Vladimir memutuskan menjadi Kristen, terutama bergabung dengan gereja Ortodok. Sebelumnya sang Adipati merupakan seorang kafir atau pengikut pagan. Kemudian memutuskan untuk memilih suatu agama demi kepentingan diplomatik. Maka kemudian Adipati Vladimir memutuskan untuk mempelajari beberapa agama, mulai dari Islam, Yahudi, Kristen Katolik, dan Kristen Ortodok. Saat bertemu umat Muslim di Volga, dia merasa kurang cocok karena mewajibkan sunat dan mengharamkan alkohol serta babi. Ketika bertemu dengan umat Katolik di Jerman, Adipati Vladimir juga tidak cocok dengan tata ibadatnya, terutama suasana gereja yang terlihat sangat muram. Berbeda ketika sang Adipati berkunjung ke Konstantinopel. Beliau menyempatkan diri untuk singgah ke Hagia Sophia, sebuah gereja yang sangat indah. Di sana, Adipati Vladimir sangat terpukau dengan tata ibadah gereja Ortodok. Maka dari itu, Adipati Vladimir memutuskan untuk bergabung dengan gereja Ortodok. Setelah peristiwa pembaptisan tersebut, maka dibentuklah kemetropolitanan atau setara dengan Keuskupan Agung dalam Gereja Katolik Roma yang berpusat di kota Kiev. Kemetropolitanan ini berada di bawah yurisdiksi Kebatrikan Konstantinopel. Kemudian akibat serangan Mongol di abad ke-13 membuat Metropolitan Maximus memutuskan untuk memindahkan pusat gereja dari kota Kiev ke kota Vladimir. Dan pada tahun 1325 dipindahkan lagi ke kota Moskow. Meskipun demikian, gelar tertinggi pemimpin gereja ini tetaplah Metropolitan Kiev dan seluruh Rusia. Pada abad ke-16, gereja Rusia memutuskan untuk berpisah dengan Kebatrikan Konstantinopel, diikuti dengan peristiwa perebutan kemetropolitanan Kiev oleh Kebatrikan Moskow pada tahun 1685. Peristiwa penting lainnya yaitu terjadi sebelumnya pada tahun 1595, di mana sebagian umat Kristen Ortodok Kiev memilih untuk bersatu dengan Roma atau dengan Paus dan membentuk Gereja Katolik Yunani Ukraina, gereja yang masih eksis sampai sekarang. Pasca Soviet. Pada masa Uni Soviet, seluruh umat Kristen, baik itu dari Gereja Katolik Yunani Ukraina maupun dari Gereja Ortodok Ukraina, dipaksa bergabung dengan Gereja Ortodok Rusia. Setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1990, maka dimulailah pemisahan kembali Gereja Ortodok Ukraina dengan Gereja Ortodok Rusia. Sedangkan umat Katolik juga perlahan-lahan kembali bergabung dengan Gereja Katolik Yunani Ukraina, khususnya penduduk Ukraina di bagian barat. Maka pada saat itu, di Ukraina terdapat 4 gereja, yaitu Gereja Katolik Yunani Ukraina, Gereja Ortodok Ukraina Kebatrikan Kiev, Gereja Ortodok Ukraina Kebatrikan Moskow, dan Gereja Ortodok Autocephalus Ukraina.
yang tidak termasuk Kepatrikan Kiev maupun Kepatrikan Moskow. Pada tahun 2018, ketika gereja ortodok tersebut memutuskan untuk bersatu menjadi gereja ortodok di Ukraina di bawah kepemimpinan Metropolitan Epifanius. Meskipun demikian, sebagian umat tetap setia dengan Batrik Moskow. Persatuan ini diakui oleh Batrik Bartolomeus dari Konstantinopel. Restu dari Batrik Bartolomeus ini ternyata menimbulkan skisma antara Kepatrikan Konstantinopel dengan Kepatrikan Moskow. Pada saat itu, Batrik Kiril memutuskan hubungan ekumene dengan Batrik Konstantinopel. Invasi Rusia ke Ukraina. Invasi Rusia ternyata membawa babak baru hubungan gereja ortodok Ukraina dengan gereja ortodok Rusia. Status autocephalus atau gereja mandiri yang direstui oleh Batrik Konstantinopel pada tahun 2018 tidak pernah diakui oleh gereja ortodok Rusia sampai saat ini. Bahkan Batrik Kiril, Batrik Moskow, gereja ortodok Rusia, memberikan pernyataan-pernyataan kontroversial tentang invasi Rusia. Beliau secara eksplisit mendukung invasi ini. Terutama, proses invasi ini juga berarti penggabungan kembali umat Ukraina yang dinyatakan memisahkan diri agar dapat bergabung kembali dengan gereja ortodok. Bahkan, Batrik Kiril pernah memberikan berkat pada prajurit Rusia, mempersembahkan ibadat khusus di katedral militer di Moskow. Dan hal ini terjadi atau dilakukan oleh Batrik Kiril setelah peristiwa pembantaian di kota Bucha. Restu Batrik Kiril ini tentu mendapatkan pertentangan dari gereja-gereja lainnya. Bahkan mantan Uskup Agung Canterbury dari gereja Anglikan Inggris, yaitu Uskup Rowan Williams, menyerukan agar gereja ortodok Rusia dikeluarkan dari World Council of Churches atau Dewan Gereja-Gereja Dunia. Di kalangan umat yang berada di bawah Kepatrikan Moskow sendiri juga terdapat perbedaan pendapat. Beberapa paroki gereja ortodok Rusia, terutama yang di luar negara Rusia, berusaha melepaskan diri dari gereja ortodok Rusia. Ternyata perang antara Ukraina dan Rusia itu juga mempengaruhi kehidupan beragama umat Kristen. Hubungan yang kurang harmonis ini ternyata sudah terjalin atau terjadi secara bertahun-tahun, bahkan berabad-abad, tercermin pada dinamika sejarah gereja. Semoga perang antara Ukraina dan Rusia segera berakhir, sehingga kedamaian ada di antara umat yang ada di Ukraina dan Rusia. Akhir kata, jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika ingin berdiskusi, Anda bisa menuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan menarik video lainnya. Salam.